lahan pertanian khusus, lahan pemukiman khusus, lahan peternakan khusus yang sekarang diambil oleh kehutanan bawah tanah negara. Lahan peternakan melalui lahan pemukiman, lahan pertanian itu anak tobe yang menguasai. Halo sahabat, ketemu Maleta. Saat ini saya sedang berada di Ngolo, tepatnya di Lobatan. Saya akan mewawancarai salah satu tokoh adat, yaitu Bapak Petrus Almed. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami pada hari ini. Bapak, kita ketahui bahwa di sini tuh banyak ternak, terus di sini juga banyak pemandangan alam yang sangat bagus. Itu juga ada hutan lindung. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah ternak-ternak dibiarkan berkeliaran di hutan atau ternak itu memiliki kandangnya sendiri? Kalau dulu ada 4 pembagian adat yang mengenai olahan pertanian khusus, lahan pemukiman khusus, lahan peternakan khusus yang sekarang diambil oleh kehutanan bawah tanah negara. Kalau satu lagi tambah satu itu lahan, kalau bahasa Dawanya tala. Tala itu yang larangan untuk marga satwa hutan, rusa, dan di mana ada air sumber hidup, itu seperti belut, udang, dan banyak ternak air. Dan itu kalau banyak di mana di tanah lahan pertanian juga itu disebut tala. Dan di lahan kehutan peternakan juga itu tala. Tala, iya. Itu ada 4 pembagian. Ada 4 pembagian. Ya. Dan kalau dulu kehutanan belum ada, itu yang memegang kawasan hutan dan lahan pertanian, lahan peternakan itu anak tobe. Anak tobe dia seperti masa sekarang kehutanan. Tapi dia bukan seperti zaman sekarang supaya kehutanan datang kerja sendiri-sendiri. Oh iya. Dia kerja harus menggabungkan adat dengan, kalau dulu anak tobe itu dia raja. Dan amaf-amaf itu dan toko-toko yang di bawah amaf adalah Fiotnai. Mereka duduk merumuskan untuk bagaimana kelola lahan pertanian, di mana ada lahan pertanian, di mana ada hutan, itu mereka makan bersama. Makan bersama, raja dan termasuk amaf, usi, Fiotnai, dan mereka makan bersama. Karena dulu dia tidak seperti zaman sekarang ada pilar, ada tanam ini, hak ini, hak itu, tidak. Hak bersama. Hak bersama, dan hanya yang menguasai itu lahan peternakan melalui lahan pemukiman, lahan pertanian, itu anak tobe yang menguasai. Oh iya, anak tobe. Anak tobe itu kalau di mana sudah jadi hutan, mau kelola di lahan peternakan, di mana ternak kurang banyak di situ, mereka musyawarah untuk kelola di situ. Dan lahan pertanian juga kalau sudah hutan terlalu bisa memungkinkan untuk mereka bisa kelola, ya bukan proyek, tapi mereka kerja kebun sedikit, bagi sedikit demi sedikit, tapi berkelompok. Saling persaudaraan itu erat. Dan mereka makan bersama di lahan yang pertanian yang sudah hutan. Dan bukan sama sekarang seperti kita pagar pakai lidi, pagar pakai bunga putih.
Tapi dulu mereka bunuh ternak baru tebang pohon, bunuh ternak baru bikin pagar karena iya. untuk jadi dasar pagar itu namanya tuin. Iya. Nah, datang ke kemajuan dan pejabat ke pejabat, negara makin lama berubah. Nah, adat ini seperti sudah menghilangkan hak kuasanya. Tapi kalau dulu tidak ada hak yang macam-macam dan pendatang juga ada kuasa dan tuan tanah maupun kuasa seperti sudah mau punah. Nah, karena anak perempuan juga dia kuasai, anak yang bukan raja, anak Cina, Sabu, Rote datang di timur menguasai semua. Tidak. Ini hanya orang asli. Nah, kalau orang timur ke Rote, dia tidak berkotek macam-macam untuk dia memiliki lahan gampang-gampang atau kuasa gampang-gampang maupun suku mana saja. Itu harus ikut aturan adat dan kesopanan adat harus dari tuan tanah yang memberikan mereka. Iya. Nah, itu begitu. Ini Bapak, mohon maaf. Tadi Bapak bilang kehutanan sudah mengambil hutan dan sudah dipagari ya Bapak. Iya. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan bagaimana juga ternak-ternak bisa mendapatkan makanan sedangkan hutan telah dipagari, Bapak? Selamanya ternak dulu banyak karena mereka bersat adat masih murni. Iya. Datang ke orde baru, orde lama, orde reformasi hantam-hantam. Kalau bahasa adat bilang reformasi itu leuf man leuf. Oh, leuf man leuf. Satu-satu mempunyai kuasa gampang-gampang tanpa dasar. Oh iya. Tapi kalau dulu saling menghargai. Iya. Raja menghargai toko-toko menghargai Teotnai menghargai toko-toko adat yang jadi dasar. Ya adalah menghuni di mana perkampungan di mana perkampungan di sana tidak mencabutasi hak-hak perkampungan di sini. Iya. Itu seperti kepala desa seperti sekarang kepala desa sana merubah batas tanpa ini sampai kemajuan negara itu makin lama makin rusak. Karena kuasa itu tidak berdasarkan adat. Iya. Karena dulu adat harus sumpah dan pegangan-pegangan seperti tanda ada uang perak, satu mane itu mereka harus pegang itu bahwa mereka tinggal di sini raja atau tuan tanah yang sebenarnya ada tanda. Begitu. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau dulu waktu zaman dahulu itu di sini memiliki lahannya tersendiri, mulai dari ternak, pertanian, dan beberapa hal yang tadi telah disebut oleh Bapak Petrus. Cuman sekarang agak kesusahan karena 4 hal itu sudah hilang karena telah diambil oleh kehutanan, bahkan ternak pun susah untuk mencari makanan. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa nanti. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye. Messi